Dalam beberapa bulan terakhir, Real Madrid dikabarkan tengah mengincar Ibrahima Konate dari Liverpool sebagai target utama mereka untuk musim panas 2026. Pelatih Xabi Alonso dikabarkan ingin memboyong sang bek secara gratis saat kontraknya habis. Menurut beberapa sumber, Konate bahkan sempat melontarkan candaan soal potensi kepindahannya ke Spanyol, menyebut bahwa Kylian Mbappe sering meneleponnya setiap 2 jam, menunjukkan besarnya pengaruh sang kapten timnas Prancis dalam mendorong Konate menuju Madrid. Namun menurut laporan dari Bild, Real Madrid juga mempertimbangkan opsi alternatif di lini belakang. Alonso disebut tertarik pada Dayot Upamecano yang kontraknya dengan Bayern Munchen juga akan berakhir pada musim 2025-2026. Jika Madrid gagal mengamankan Konate, Upamecano dianggap sebagai pilihan ideal berikutnya, apalagi ia bisa didatangkan tanpa biaya transfer pada musim panas 2026. Konsorsium Bluco, pemilik Chelsea, dikabarkan tengah berupaya memperluas jangkauannya di dunia sepak bola dengan meninjau kemungkinan mengambil alih klub Brasil Santos. Langkah ini bagian dari strategi Bluco untuk mengembangkan jaringan multiklub di bawah naungannya. Berdasarkan informasi dari Football London, peluang akuisisi ini sudah mulai mencuat sejak Juli lalu. Pada waktu itu, Presiden Santos, Marcelo Teixeira, dikabarkan bertemu dengan perwakilan Bluco di Amerika Serikat. Pertemuan tersebut berlangsung saat konsorsium yang dipimpin Todd Boehly mendampingi Chelsea dalam ajang Piala Dunia Klub 2025. Dalam pembicaraan tersebut dibahas rencana akuisisi dengan tujuan Bluco membangun beberapa klub yang menjadi semacam adik tiri bagi Chelsea. Meskipun masih dalam tahap diskusi, peluang untuk menyelesaikan akuisisi Santos terbuka jika mendapat persetujuan. Bulan lalu, Tony Adams, mantan kapten Arsenal, menyatakan bahwa Declan Rice lebih layak menjadi kapten tim daripada Odegaard. Namun Mikel Arteta dengan tegas membela pemain asal Norwegia itu dan memutuskan untuk mempertahankannya sebagai kapten musim ini. Kini, Odegaard yang berusia 26 tahun memberikan tanggapannya terkait hal tersebut. Ia mengatakan kepada wartawan bahwa ia sebenarnya tidak terlalu memperdulikan pendapat orang lain. Baginya setiap orang berhak mengutarakan pandangan mereka dan ia tidak merasa terganggu oleh hal itu. Ia menyadari ada banyak komentar positif maupun negatif, tetapi ia tidak membiarkan semuanya mempengaruhi fokus dan performanya. Dan itulah prinsip yang selalu ia pegang sepanjang karirnya. Arsenal menerima kabar baik menjelang lanjutan Premier League akhir pekan ini. Bek serbabisa Ben White dikabarkan akan segera kembali bermain setelah absen dalam 2 pertandingan terakhir akibat cedera. Sejauh musim ini, White baru sekali tampil, yaitu saat Arsenal mengalahkan Manchester United 1-0 di Old Trafford pada laga pembuka. Setelah itu ia harus menepi karena cedera, sehingga Mikel Arteta memilih Jurriën Timber sebagai bek kanan dalam kemenangan melawan Leeds United dan kekalahan dari Liverpool. Berdasarkan laporan Evening Standard, Arsenal berharap White dapat masuk dalam skuad saat menghadapi Nottingham Forest. Namun keputusan akhir mengenai kesiapan pemain tersebut akan ditentukan pekan ini setelah menjalani serangkaian tes kebugaran. Kembalinya Ben White tentu menjadi tambahan penting bagi The Gunners, terutama dalam menghadapi jadwal yang padat pasca jeda internasional. Benjamin Sesko masih terus berjuang untuk menemukan bentuk permainan terbaiknya sepanjang musim ini. Penyerang muda berbakat asal Slovenia itu kembali gagal mencatatkan namanya di papan skor ketika tim nasionalnya harus menelan kekalahan dari Swiss dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan hasil tersebut, Sesko kini sudah melewati 6 pertandingan berturut-turut tanpa mencetak 1 gol pun, baik saat tampil bersama timnas maupun bersama klubnya, Manchester United. Rentetan hasil tanpa gol ini semakin mempertegas bahwa awal musimnya di Old Trafford berjalan sangat sulit dan penuh tekanan. Situasi ini pun menimbulkan tanda tanya besar dan sorotan kini mengarah pada keputusan yang akan diambil oleh pelatih Ruben Amorim menjelang pertandingan penting melawan Manchester City. Ketegangan sempat terjadi antara tim nasional Prancis dan Paris Saint-Germain setelah 2 pemain bintang Les Parisiens mengalami cedera saat membela negara mereka dalam laga kualifikasi Piala Dunia. Ousmane Dembélé dan Désiré Doué mengalami gangguan fisik selama menjalani tugas internasional. PSG pun melayangkan kritik keras terhadap cara penanganan yang dilakukan oleh timnas, menuding tim asuhan Didier Deschamps telah mengabaikan peringatan medis yang telah disampaikan sebelumnya.
Cedera yang dialami keduanya dipastikan membuat mereka absen ketika PSG memulai perjalanan di Liga Champions musim ini. Kehilangan dua pemain kunci ini menjadi pukulan berat bagi PSG, terutama jelang pertandingan penting melawan Barcelona. Lawatan ke Camp Nou di awal Oktober akan menjadi tantangan besar tanpa kehadiran mereka. Liverpool membuat kejutan besar dengan tidak memasukkan nama Federico Chiesa dalam daftar skuad untuk Liga Champions musim ini. Keputusan tak terduga ini langsung memicu berbagai spekulasi mengenai masa depan winger asal Italia itu di Anfield. Menanggapi situasi tersebut, Besiktas segera mengambil langkah dengan mengajukan proposal peminjaman Chiesa. Klub asal Istanbul itu memang tengah mencari tambahan amunisi di lini depan menjelang penutupan jendela transfer. Namun laporan terbaru menyatakan bahwa rencana peminjaman tersebut batal terlaksana. Liverpool disebut tetap berkomitmen untuk mempertahankan mantan bintang Juventus itu di dalam tim. Uli Hoeneß kembali melontarkan kritik tajam terhadap dinamika bursa transfer musim panas tahun ini. Presiden kehormatan Bayern Munchen tersebut menegaskan bahwa klubnya tidak akan pernah menggelontorkan dana luar biasa hanya untuk merekrut satu pemain, menyusul transfer Florian Wirtz ke Liverpool. Gelandang muda Jerman itu resmi pindah dari Bayer Leverkusen ke Liverpool dengan nilai mencapai 116 juta pound sterling, sekaligus mencatatkan rekor transfer tertinggi dalam sejarah klub Merseyside tersebut. Bayern sebenarnya sempat tertarik merekrut Wirtz, namun akhirnya memilih mundur karena enggan memenuhi harga selangit yang dipatok. Hoeneß mengkritik gaya belanja Liverpool serta klub Premier League lainnya seperti Newcastle, yang menurutnya mencerminkan pola transfer yang tidak masuk akal. Ia bahkan menggambarkan pasar pemain musim panas ini seperti permainan monopoli yang tidak realistis. Real Madrid memulai musim ini tanpa kehadiran salah satu pemain pentingnya, Jude Bellingham. Sejak Juli lalu, gelandang asal Inggris tersebut harus menjalani masa pemulihan pasca operasi bahu, sehingga melewatkan 3 pertandingan pertama Los Blancos. Awalnya, absennya Bellingham diperkirakan akan berlangsung lama. Dengan perkiraan, ia baru dapat bermain kembali pada akhir Oktober atau bahkan awal November. Situasi ini jelas menjadi kerugian besar bagi pelatih Xabi Alonso dan tim yang sedang berusaha membangun performa positif. Namun kabar baik datang belakangan ini karena proses pemulihan Bellingham berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan, sehingga kemungkinan ia bisa kembali bermain lebih awal semakin terbuka. Bahkan derby Madrid dipercaya bisa menjadi momen kembalinya dia ke lapangan. Hakan Calhanoglu, gelandang utama Inter Milan, kini menghadapi tekanan jelang pertandingan klasik Serie A melawan Juventus di kandang lawan akhir pekan ini. Meskipun selama ini sering menjadi motor permainan Nerazzurri di San Siro, belum ada kepastian bahwa pemain asal Turki berusia 31 tahun ini akan masuk dalam susunan pemain utama. Penurunan performa yang dialaminya sepanjang tahun 2025 menjadi alasan utama munculnya keraguan tersebut. Kondisi ini membuka peluang bagi pemain lain untuk mengisi posisi di lini tengah Inter. Nama-nama seperti Petar Sučić dan Andy Diouf mulai dipertimbangkan. Dan pertandingan melawan Juventus bisa menjadi kesempatan penting bagi mereka untuk membuktikan kemampuan di tingkat Serie A. Rafael Leo kembali dari liburannya bukan dengan cerita tentang pantai atau pesta, melainkan dengan momen yang sangat berarti, yakni merayakan ulang tahun pertama anak kembarnya, Thiago dan Leonardo. Dari Portugal, ia kembali ke AC Milan dengan semangat yang berbeda, yakni lebih tenang, lebih matang dan siap untuk memulai babak baru dalam karirnya. Menurut La Gazzetta dello Sport, Leo kini menjadi pria baru dan pemain baru. Gelar itu sangat tepat karena ia benar-benar memperlihatkan sisi lain dari dirinya. Tidak lagi hanya sebagai pemuda flamboyan yang dikenal dengan musik dan tawa riangnya, Leo telah berubah menjadi seorang ayah yang memikul tanggung jawab lebih besar. Momen ini datang tepat saat Massimiliano Allegri membutuhkan sosok penting untuk mengisi posisi baru di lini serang Milan. Leo pun menjadi jawaban yang sudah menunggu untuk diandalkan. Alexander Isak baru saja menyelesaikan transfer mahalnya dari Newcastle United pada hari batas waktu perpindahan. Namun ia masih kurang pengalaman bertanding setelah menolak bermain demi mempercepat kepindahannya. Striker berusia 25 tahun ini bahkan tidak menjadi starter saat memperkuat tim nasional Swedia selama jeda internasional.
Pelatih Jon Dahl Tomasson mengatakan bahwa kondisi Isak belum siap. Keputusan tersebut diambil setelah menilai kebugaran fisik sang striker. Manajer timnas Swedia menilai resiko cedera Isak masih terlalu tinggi karena pemainnya hanya mengikuti 3 sesi latihan penuh bersama tim setelah absen sepanjang musim panas. Situasi ini tentu menarik perhatian pelatih Liverpool Arne Slot. Para penggemar mungkin harus bersabar sebelum Isak bisa tampil sebagai pemain inti. Pada bursa transfer musim panas ini, MU berhasil mendatangkan 5 pemain baru. Namun, ada satu posisi yang belum berhasil mereka perkuat, yaitu lini tengah. Meski begitu, pada Januari nanti, Setan Merah akan merencanakan perekrutan gelandang baru. Berdasarkan laporan dari Fabrizio Romano, MU sudah menyiapkan target utama yang ingin mereka bawa pada bursa transfer musim dingin mendatang. MU masih menunjukkan minat kuat terhadap Carlos Baleba, gelandang yang menjadi incaran utama mereka, namun gagal didatangkan pada musim panas lalu. Namun, Romano menyatakan bahwa mendatangkan Baleba pada Januari nanti tidak akan mudah, karena Brighton enggan melepas pemainnya di tengah musim. Selain itu, harga transfer Baleba juga sangat tinggi, dengan permintaan sekitar 120 juta pound dari Brighton untuk melepas sang gelandang. Kasus dugaan teriakan rasis terhadap Vinicius Junior dalam pertandingan antara Real Oviedo dan Real Madrid masih menjadi topik hangat. Namun Presiden Oviedo, Martin Pelaez, memastikan bahwa hingga saat ini penyelidikan polisi belum menemukan bukti yang mendukung tuduhan tersebut. Pelaez melihat kabar ini sebagai hal yang positif. Ia berpendapat jika benar ada tindakan rasisme di Stadion Carlos Tartiere, bukti seharusnya sudah muncul sejak awal penyelidikan. Selain itu, Pelaez menegaskan bahwa para pendukung Oviedo selama ini selalu berperilaku baik di tribun. Meski demikian, klub tetap berkomitmen untuk mengambil tindakan tegas jika nantinya ditemukan bukti yang jelas. Real Oviedo menolak segala bentuk rasisme, tambah Pelaez. Salah satu sosok yang menarik perhatian di musim panas ini adalah Dro Fernandes, gelandang muda berusia 17 tahun yang berhasil memukau Hansi Flick selama tur pramusim Barcelona. Penampilan gemilangnya tidak hanya mencuri perhatian Barcelona saja. Berdasarkan laporan dari Vicages yang dikutip oleh Caught Offside, 2 klub besar Premier League, Manchester City dan Chelsea, juga tengah mengawasi perkembangan Dro dengan serius. Tren klub-klub Inggris memburu bakat muda dari La Masia memang bukan hal baru, namun Dro sepertinya punya kualitas yang cukup untuk menembus skuad utama Barcelona. Meskipun demikian, dengan sisa kontrak 2 tahun, masa depan Dro di Barcelona sangat bergantung pada keputusan klub terkait pengembangan pemain muda, serta kemungkinan hengkangnya pemain senior di lini tengah. Juventus tampaknya menemukan kartu andalan untuk mewujudkan impian lama mereka membawa Sandro Tonali balik ke Serie A. Kartu tersebut berkaitan dengan masa depan Dusan Vlahovic, striker asal Serbia yang kontraknya akan segera habis dan kemungkinan besar akan meninggalkan Turin tanpa biaya transfer. Jika Vlahovic benar-benar pergi secara gratis pada 30 Juni mendatang, Juventus akan mengurangi beban gaji secara signifikan. Ruang yang terbuka dari penghematan tersebut diperkirakan bisa dimanfaatkan untuk merekrut Tonali. Nama Sandro Tonali memang sudah lama menjadi incaran Bianconeri. Gelandang Italia berusia 25 tahun ini, yang sebelumnya populer di AC Milan sebelum pindah ke Newcastle United pada 2023, dianggap sebagai sosok yang tepat untuk membangun lini tengah baru Juventus bersama Khéphren Thuram dan Manuel Locatelli. Norwegia meraih kemenangan besar 11-1 atas Moldova dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Erling Haaland tampil gemilang dengan mencetak 5 gol, mencatatkan rekor pribadi sebagai torehan terbanyaknya dalam satu pertandingan bersama timnas Norwegia. Martin Odegaard turut berkontribusi dengan 1 gol dan 3 assist penting. Pemain muda The Low Ace-Guard menjadi kejutan dengan mencetak 4 gol dan memperbesar peluang mereka lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Portugal menang 3-2 atas Hungaria dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Puskás Arena Rabu dini hari WIB. Di laga ini, Hungaria sempat unggul lebih dulu lewat gol Barnabas Varga di menit ke-21, namun Portugal menyamakan skor melalui Bernardo Silva di menit ke-32. Di babak kedua, Cristiano Ronaldo membawa Portugal unggul lewat penalti di menit ke-58.
Hungaria kembali menyamakan skor lewat gol kedua Varga di menit ke-84. Tetapi João Cancelo memastikan kemenangan Portugal 2 menit kemudian. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi Portugal di grup F. Perancis menang dramatis 2-1 atas Islandia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Parc des Princes, Rabu dini hari WIB. Islandia unggul lebih dulu lewat gol Andri Gudjohnsen akibat kesalahan Michael Olise. Perancis menyamakan skor lewat penalti Kylian Mbappe menjelang babak pertama usai. Bradley Barcola mencetak gol kemenangan di menit ke-62 usai menerima assist dari Mbappe. Perancis bermain dengan 10 orang setelah Aurelian Tchouameni mendapat kartu merah. Islandia sempat mencetak gol di menit ke-88, namun dianulir karena pelanggaran. Kemenangan ini menempatkan Perancis di puncak grup D dengan 6 poin dari 2 laga. Inggris menang telak 5-0 atas Serbia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 grup K, zona UEFA. Di laga ini, gol-gol Inggris dicetak oleh Harry Kane, Noni Madueke, Ezri Konsa, Mark Guehi, dan Marcus Rashford. Serbia harus bermain dengan 10 orang setelah Nikola Milenkovic di kartu merah. Kemenangan ini membuat Inggris tetap sempurna di bawah asuhan Thomas Tuchel dengan 15 poin dari 5 laga dan memimpin klasemen grup K. Sementara Serbia berada di posisi ketiga dengan 7 poin dari 4 pertandingan